Perkenalkan, saya Amalia Sabrina, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada hari ini saya sedang bersama Ibu Herawati SPD, kepala sekolah saya dari SMP Negeri 1 Tangan-Tangan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah Bu ya. Jadi saya mohon maaf Bu sedikit mengganggu waktu Ibu. Karena pada hari ini saya selaku CGP itu ada tugas untuk melakukan wawancara kepada beberapa orang kepala sekolah, termasuklah kepala sekolah di mana tempat kami mengajar, ya. Jadi ini pertanyaannya tentang pengambilan keputusan, Bu. Kira-kira boleh Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh. Alhamdulillah ya. Jadi Bu, selama Ibu selama ini jadi kepala sekolah itu ada tidak Bu suatu masalah? Kalau masalah pasti ada Bu ya. Masalah yang Ibu hadapi yang kira-kira di mana itu menimbulkan dilema dalam perasaan Ibu ketika Ibu menyelesaikannya. Di mana saja kita berada, tentu permasalahan atau dilema itu tentu pasti ada. Nah, jadi kebetulan saya selaku kepala sekolah, dilema saya selaku kepala sekolah. Nah, kalau guru dilema juga bersama dengan siswanya mungkin. Kalau saya selaku kepala sekolah mungkin dengan guru atau dengan lingkungan sekolah atau dengan tendik. Nah, seperti itu. Tidak terlepas juga dengan siswa. Nah, kenapa saya katakan tidak lepas dengan siswa? Karena seperti yang kita alami kan keputusan atau dilema itu kalau kita di sekolah kan salah satunya misalnya kita mengambil keputusan ketika anak-anak itu sudah melewati masa ujian. Nah, jadi anak-anak kan harus kita putuskan naik tidaknya ke tingkat yang lebih tinggi dari itu. Nah, jadi di situ mungkin antara guru dan kepala sekolah atau antara guru dan wali kelas dan kepala sekolah itu mungkin itu ada yang bertentangan, ada yang sama persepsinya. Nah, jadi di satu pihak guru berkata seperti ini, di lain pihak wali kelas juga berkata. Nah, jadi di situ kan keputusan yang paling akhir kan diambil oleh kepala sekolah. Benar sekali Bu ya, seperti yang disampaikan. Jadi dari modul yang saya pelajari Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak itu ada dua macam jenis dilema. Yang pertama ada yang disebut dengan dilema etika. Di sini kalau dalam dilema etika itu kebenaran lawan kebenaran. Dan yang kedua ada bujukan moral. Kalau bujukan moral ini kebenaran lawan kesalahan. Nah, jadi dari dua hal tersebut kira-kira Ibu nih sebagai seorang kepala sekolah kan sudah berpengalaman. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi yang mana yang merupakan dilema etika dan yang seperti apa yang merupakan rujukan moral terhadap kasus yang selama ini Ibu hadapi? Jadi kalau dilema etika itu dua persimpangan. Jadi antara yang satunya benar, yang satunya benar. Benar. Jadi sementara itu kita harus ngambil yang lebih benar, ya seperti itu. Bukan dalam arti kita ngambil yang lebih benar itu kita merugikan satu pihak, enggak juga. Karena kan kedua-duanya benar. Jadi kalau seperti itu biasanya saya mungkin tidak bisa juga mengambil keputusan sendiri. Tentu kita melibatkan walaupun bukan warga sekolah, kita juga melibatkan mungkin wakil kepala sekolah atau bagaimana. Jadi kami juga bermusyawarah dalam mengambil keputusan itu. Kalau memang keputusan itu yang kita ambil itu tidak berat, tidak berat sekali. Jadi kita bisa melibatkan beberapa orang guru saja
Biar nanti jangan keputusan yang kita ambil itu bisa merugikan orang lain, bisa merugikan guru, bisa merugikan siswa. Seperti itu. Saya melibatkan wakil atau BK. Berarti dari dalam hal ini Ibu mengajak rekan-rekan untuk berkolaborasi. Iya, untuk berkolaborasi ya. Dengan wakil, dengan BK. Nah, kira-kira Bu bisa nggak Ibu jelaskan lebih spesifik lagi langkah-langkahnya itu seperti apa biasa yang Ibu jalankan dalam mengambil keputusan yang keduanya itu sama-sama mengandung kebenaran seperti itu, Bu? Ya. Jadi kan mungkin itulah seperti saya katakan tadi, selain saya memanggil wakil kepala sekolah ataupun guru bimbingan konseling, kan kita melihat dulu apa dilemanya, apa permasalahannya. Misalnya kita sekarang dihadapkan dengan dilema atau permasalahan tentang kenaikan kelas tadi. Kenaikan kelas tadi. Jadi biasanya juga kita memang sekarang ya Bu ya, memang kalau ranking itu memang sekarang memang udah nggak ada lagi. Tapi siswa kan masih menginginkan juga dia. Kita umumkan ranking, masih semangat belajarnya, seolah-olah kalau kita umumkan ranking itu kan semangat belajarnya kan lebih ditingkatkan lagi. Mungkin kalau dari kurikulum kita, kurikulum Merdeka sekarang nggak ada lagi. Jadi memang dari K13 kemarin memang udah nggak ada lagi ya. Memang nggak ada lagi yang dinamakan ranking. Sebenarnya ranking itu ada, cuman kita tidak bunyikan. Jadi karena keadaan sekolah kita mungkin di daerah seperti ini Bu Amel kan, bukan kota, kita bilang pun ini kurikulum itu, mungkin mereka itu masih suka dengan yang namanya ranking gitu. Mungkin di situ satu dilema juga itu Bu Amel. Jadi di situ satu dilema juga, bagaimana dengan ini itu sama, ada mungkin di antara siswa tersebut itu nilainya sama, semua sama. Kita harus cari juga di mana satu bukan kekurangan. Mungkin apakah di segi usia dia, di segi apa, pokoknya nanti kita bisa pertanggungjawabkan baik dengan si anak itu sendiri maupun dengan orang tua itu sendiri. Kenapa dia bisa dapat nomor 2, kenapa dia dapat nomor 1. Jadi kita, kalau itu yang saya tahu dulu, kami dulu seperti itu. Jadi kita harus katakan bahwa ini umurnya lebih tua, makanya dia itu dapat nomor 1. Tuh sementara nilainya sama tuh, nilainya misalnya kita katakan 900, 900. Kita harus cari itu dan kita harus bisa pertanggungjawabkan yang kita, keputusan yang kita ambil. Seperti itu. Berarti langkah-langkahnya seperti itu. Iya. Kemudian selama ini itu apa saja hal-hal yang Ibu anggap efektif yang bisa kita jalankan sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Itu kan kita bisa melihat misalnya si anak tersebut, dia kan seperti nilai yang sama tadi Bu Amel, nilai yang sama tadi kan kita harus bisa lihat itu keputusannya memang nanti di kepala sekolah kan. Jadi kita lihat dulu yang mana anak tuh lebih menonjol, ataupun bukan selain menonjol itu dia mungkin di segi umurnya, di segi apa yang lebih. Jadi itulah seperti saya katakan tadi, tidak ada anak-anak tuh yang kita rugikan. Seperti itu. Nanti kita lihat kelebihan pada sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa keputusan yang kita ambil begitu. Kan tadi kita sudah berbicara tentang pengambilan keputusan Ibu, langkah-langkahnya yang lengkap. Ini tentu Bu ada tantangan Bu yang dihadapi oleh seorang pimpinan ketika dia sudah berhasil memilih keputusannya sendiri, tentu ada tantangannya Bu. Kira-kira selama ini tantangan seperti apa yang Ibu rasakan dalam membuat keputusan ini Bu? Iya, kalau tantangan itu Bu sudah pasti ada. Kenapa tantangan itu pasti ada? Orang yang kita ambil keputusan itu, dia itu pasti tidak merasa puas dengan keputusan yang kita ambil. Dia kan maunya sama-sama. Orang dapat nomor 1, dia juga mau dapat nomor 1. Seperti itu kira-kira, itu contoh. Contoh itu kita katakan kan. Jadi nggak puas itu pasti ada. Lantas kalau tidak puas itu bagaimana cara kita harus memberi pengertian ke orang tersebut atau ke si anak kalau kita misalnya mengambil keputusan terhadap siswa atau terhadap guru.
Jadi kalau seorang kepala sekolah pasti guru dan siswa yang berhadapan dengan kepala sekolah. Jadi mereka tuh pasti tidak puas, tapi bagaimana cara kita cari dengan seadil-adilnya, kita buat dengan seadil-adilnya, sehingga yang tidak merasa puas itu bisa kita kasih pengertian, begitu gitu. Berarti lebih ke personal orangnya. Iya, ke personal orangnya. Iya. Kemudian Bu, dalam membuat sebuah keputusan itu sebaiknya memang ada waktu tertentu kita menjalankannya atau dipersiapkan waktu khusus, Bu? Kalau waktu tertentu atau waktu khusus kan kita nggak tahu kapan dilema itu terjadi. Kan dilema itu kan nggak bisa kita jadwal. Dilema itu kan sering datang mungkin tiba-tiba, atau oh hari ini kita selesaikan dilema ini, kan nggak ada tuh. Dilema itu yang namanya permasalahan itu kita nggak tahu kapan terjadi. Yang namanya dilema nggak tahu kapan terjadi. Jadi saya selalu bukan selalu, mungkin kalau ada permasalahan atau dilema itu kan kita lihat dulu apakah bisa kita selesaikan dalam waktu yang begitu kita tahu ada masalah kita selesaikan terus, atau kita lihat dulu Bu Amel, kalau misalnya masalah itu agak sedikit rumit, kita harus melibatkan warga sekolah. Jadi seperti itu, tidak ada waktu yang khusus. Kita sesuaikan dengan keadaan, dengan dilema yang terjadi, dengan permasalahan yang terjadi. Misalnya hari ini, oh minggu depan ini nggak ada jadwal, kan nggak mungkin seperti itu. Kemudian Bu, selama Ibu menjalankan kepemimpinan Ibu dan mengambil banyak keputusan di sekolah ini, pihak-pihak yang membantu Ibu atau mendukung selama ini bagaimana Bu? Kalau itu saya terus terang Bu, saya tidak bisa bekerja sendiri. Walaupun stempel yang saya pegang sendiri. Ya kira-kira seperti itu. Memang tanggung jawab akhirnya memang kepala sekolah, tapi saya nggak bisa bekerja sendiri. Saya dibantu dengan guru-guru, dibantu sama wali-wali kelas, komite sekolah, dan tendik juga. Jadi kesimpulannya saya tidak bisa bekerja sendiri, walaupun keputusan akhir tetap berada di kepala sekolah. Berarti kita dalam seorang pemimpin itu Bu, ketika membuat sebuah keputusan juga dibarengi dengan dukungan. Dengan dukungan, iya itu pasti sekali. Ya, jadi bukan ada banyak hal yang sudah Ibu sampaikan ya. Kira-kira pembelajaran seperti apa sih Bu yang bisa Ibu berbagi dengan kami terhadap bagaimana nantinya nih, kami kan guru-guru baru nih Bu, kedepannya itu pengalaman seperti apa yang Ibu bisa cerminkan atau berikan dengan pengambilan keputusan ini? Gini, saya kalau ditinjau dari umur, dia lebih senior. Dari segi umur dan masa kerja. Karena dulu di zaman-zaman kami kan guru terbatas, jadi terpaksa kami dikarbet jadi guru dulu. Sekolah 1 tahun, kuliah 1 tahun, kuliah 2 tahun dikarbet. Inilah hasilnya, mungkin hasil karbet juga, ya kan? Berbeda dengan mereka, dengan ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu kan kuliah sudah sarjana, baru tes, baru lewatnya pun tidak segampang yang kita bayangkan. Jadi mungkin kalau saya dari segi ilmu, mungkin walaupun mereka ini masih junior, tapi ibu sudah menganggap ilmunya cukup senior juga. Jadi mungkin kalau itu yang ditanya, mungkin saya selaku kepala sekolah sedikit malu juga, tapi nggak apa-apa juga. Pengalamannya. Iya. Jadi CGP ini kan nanti rekrut kepala sekolah nggak lagi melalui cakup. Iya, nggak lagi melalui cakup. Ini kita dengar-dengar kan, mungkin ya seperti itu. Jadi kalau udah CGP itu udah merupakan calon kepala sekolah, ya kan? Amin. Seperti itu. Jadi kalau saya pun tidak bisa memberi pembelajaran yang banyak, cuman saya selaku kepala sekolah ataupun guru yang sudah tua, bukan senior ya, tua. Jadi semuanya kita sebenarnya dari kemauan dulu. Biarpun
ilmu kita tinggi, kalau kita tidak mau yang pertama sekali berbagi ataupun tidak mau kita ilmu ada, cuman kita nggak mau kita biarkan seperti itu aja, tapi itu nggak akan. Jadi semua itu kita barengi dengan niat kita, dengan keikhlasan kita, itu dalam hati kita. Jangankan jadi kepala sekolah, jadi guru aja kan seperti itu juga. Nah, jadi siapa tahu nanti suatu hari jadi kepala sekolah, siapa tahu kan nanti rekrut, sudah saya bilang tadi, rekrut kepala sekolah enggak lagi dari cakep, melainkan dari CGP. Nah, jadi selain kemauan juga kita niat kita itu juga memang harus pekerjaan kita harus mencintai dulu itu pekerjaan kita. Nah, kemudian nanti kedepannya kita semua maksudnya kepala sekolah itu dengan guru-guru itu harus sekata sejalan. Jangan nanti guru mau A kita mau B. Nah, jadi mungkin saya pandai ngomong aja, mungkin saya nggak melakukan juga nggak tahu. Ya seperti itu kira-kira. Tapi yang kita lihat selama ini seperti itu ya. Baiklah Bu, saya rasa cukup panjang lebar sekali sudah yang apa Ibu jelaskan. Memang modul ini sudah kami pelajari dalam teorinya Bu, tapi kan memang dari pengalaman langsung seperti yang Ibu sampaikan itu kan lebih mengena dari ilmu-ilmunya bukan. Apalagi jarang-jarang punya kesempatan berbicara tentang hal seperti dengan Ibu ya. Ya, jadi terima kasih banyak Bu atas kesempatan dan segala hal yang Ibu sampaikan. Mohon dukungannya selalu Bu, supaya kami dimudahkan selalu untuk menjadi guru penggerak ke depannya. Ya, terima kasih banyak Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan Bu ya, saya Amalia Sabina, guru SMP Negeri 1 Tangan yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Kabupaten Aceh Barat Daya. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Begini Bu, jadi saya dalam tugas pendidikan guru penggerak ini dimintakan pada tugas modul itu untuk melakukan wawancara terhadap beberapa orang kepala sekolah yang ada di lingkungan dekat sekolah saya berada. Jadi salah satunya Ibu lah kan, kepala SD Negeri 1 Tangan. Nah, jadi pada hari ini saya akan menanyakan kepada Ibu itu tentang hal pengambilan keputusan. Kira-kira selama Ibu bertugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Tangan ini, ada tidak Bu masalah yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin di mana itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jadi yang sesungguhnya dilema itu selama Ibu di sini ada, tapi tidak jadi masalah karena Ibu mengambil kesimpulan selalu berdasarkan yang ada di Ibu. Jadi setiap ada masalah, baik itu yang terdapat di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, jadi Ibu selalu membawa kepada Dewan Guru dengan mengadakan rapat-rapat sehingga nanti kita mengambil kesimpulan dari suatu tadi. Biasa sekali Bu ya. Jadi gini Bu, dari modul yang saya pelajari itu terdapat dua jenis dilema. Yang pertama ada dikatakan dengan dilema etika, yaitu di sini menyangkut kebenaran versus kebenaran. Kemudian satu lagi ada yang katanya bujukan moral. Kalau bujukan moral ini itu menyangkut kebenaran versus kesalahan. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang Ibu hadapi? Kira-kira yang mana dikatakan dilema etika dan yang mana dikatakan bujukan moral? Jadi di dalam sebuah organisasi, sekolah ataupun dimanapun, hal itu memang wajar terjadi. Tapi dikala kita menerima masukan yang seperti yang dikatakan itu dilema, itu memang sudah wajar terjadi. Tapi Ibu menyikapinya yang pertama hanya dengan cara rasa kekeluargaan. Jadi walaupun itu benar ataupun walaupun itu salah, hal yang kita selesaikan itu secara kekeluargaan. Jadi walaupun nanti di dalam mengeluarkan pendapat ada
ada 2 kursi, tapi itu kami ambil dengan suara terbanyak. Dan sebagai seorang kepala sekolah itu ada kata kuncinya. Jadi kata kuncinya itu pengambilan kesimpulan itu harus kita terima dengan belakang dada. Jadi hargai pendapat orang lain itu sangat penting dalam sebuah masalah. Jadi itu seperti dilema moral tadi. Jadi ibu tidak terpengaruh dengan yang bujukan moral yang tadi itu ya. bujukan moral itu. Prinsip kebenaran itu harus kita tegakkan. Jadi walaupun itu ada tantangannya, tapi semua tantangan yang telah ibu hadapi di sini, ibu tidak merasa itu masalah, karena kami selalu menyelesaikan dengan secara bersama-sama. Berarti dari jawaban ibu saya dapat mengambil sebuah pemikiran bahwa ternyata lebih sulit kita menjalankan dilema etika ketimbang dengan bujukan moral. Iya. Karena kalau bujukan moral itu sudah pasti nggak salah. Kita Salah. pasti pada prinsip kita selalu mengambil yang benar. Tapi Iya. dalam dilema etika tadi yang kita ada kebimbangan seperti itu, Bu, ya. Kemudian Bu, kira-kira bagaimana cara ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama dua-duanya itu ada kepentingan. Mungkin tadi ibu sudah menjelaskan juga dengan cara musyawarah, mungkin bisa dijelaskan nanti jadi detailnya seperti apa. Ya, yang memang kata kuncinya setiap kesimpulan itu suara terbanyak. Jadi walau nanti ada tantangan, tapi kami merasa suara terbanyak itu paling berharga dan itu tercatat. Jadi hal yang demikian dapat kita jalankan dengan kesimpulan yang telah kita sepakati. Jadi dengan suara terbanyak kita menganggap itu hal yang paling baik. Jadi hal yang baik itu bisa kita terapkan dengan lapang dada. Alhamdulillah selama ibu di sini menjadi kesimpulan akhir lah. Jadi walau nanti di sana sini ada 2 kepentingan, jadi harus kita terima dengan lapang dada. Karena pasti setiap keputusan itu dia ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Iya, ya. itu sudah pasti. Nah, kira-kira menurut ibu hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang efektif sekali, yang pertama harus yang telah kami jalankan itu dengan menciptakan rasa kekeluargaan. Iya. Rasa kekeluargaan. Jadi dalam rasa kekeluargaan ini ada saling menghargai antara satu dengan yang lain, sehingga menghargai pendapat itu sudah lumrah. Jadi dengan adanya rasa kekeluargaan itu, masalah dilema itu tidak menjadi masalah. Karena bisa saling menerima. Ya, saling menerima. Jadi kami di sini memang sudah sepakat yang lebih dapat dibagikan, yang kurang itu dapat kita pikir bersama. Jadi kami di sini sudah sepakat tidak ada perbedaan antara kepala sekolah, guru bakti, guru senior, guru kontrak, tidak ada. Walaupun itu perbedaan jabatan, kami dalam menjalankan tugas itu sama. Ya, menganggap saudara kita juga sama. Kalau nanti ada yang lebih ilmu, yang lebih pakaian, yang lebih rezeki, itu dapat berbagi. Kemudian yang kurang, jangan segan-segan nanti mengutarakan kepada sesama, pada kepala sekolah, walau tentang pakaian, tentang kami sepakat yang lebih berbagi kepada yang membutuhkan, yang kurang nanti akan kami tambah bersama. Ya, memang alhamdulillah sudah jalan sampai kepada kami membuat seragam. Misalnya guru bakti tidak ada warna yang demikian yang telah ditentukan. Siapa nanti ada yang lebih warna, tolong diikhlaskan. Ya memang itu sudah kita jalankan. Sebagai seorang pemimpin, ibu sudah berusaha sangat mengayomi. Iya, alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah.
dari insya Allah dulu kita jalankan, alhamdulillah sekarang sudah ada hikmahnya. Demikianlah. Jadi ibu sangat merasa bahagia selama di SD. Waktu pertama dulu ada juga tantangan, dibilang dari kawan-kawan itu SD itu susah, ada mantan kepala sekolah, tapi alhamdulillah semuanya beliau dapat membantu. Jadi ibu sangat merasa bahagia selama di sini, tidak merasa kepala sekolah. Karena tadi memang mengajak rekan-rekan secara bersama-sama, bukan tidak membeda-bedakan. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi kepada yang bakti ibu tidak segan-segan bilang, cuman menghargai segan terhadap yang sebaya itu wajar-wajar saja. Ya itu memang harus. Jadi memang seperti kita ajarkan kepada anak-anak, sayangi yang kecil, segani yang sesama, hormati yang lebih tua. Itu jangan sekedar kita ajarkan kepada siswa, tapi terapkan kepada pribadi kita masing-masing. Alhamdulillah ibu lihat yang guru bakti menghargai yang senior, itu hal yang sebagai seorang guru dan pimpinan kita memberikan contoh ya dan teladan terlebih dahulu. Masya Allah luar biasa sekali Bu ya jawabannya. Kemudian Bu, dalam hal ini kira-kira dalam pengambilan keputusan itu biasanya ibu membutuhkan waktu yang sudah terjadwal tertentu atau biasanya dapat dilaksanakan begitu saja begitu? Oh, kalau masalah moral, kalau masalah etika tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Kami yang ada jadwal rapat rutin, kemudian rapat-rapat mengenai pendanaan, rapat-rapat program itu yang diagendakan. Tapi kalau untuk memecahkan masalah yang terjadi itu tidak ada agenda. Jadi ketika ada masalah dengan segera harus kita selesaikan. Sekarang kan enak, tinggal WA di grup. Assalamualaikum. Mohon kepada kita semua nanti setelah jam pelajaran selesai kita duduk sebentar. Jadi nanti setelah jam pelajaran selesai, anak-anak pulang, kami langsung. Seandainya nanti ada masalah yang mendadak sekali, ada masalah nanti, masalah sosial kadang. Nah, jadi misalnya langsung tidak tunggu waktu selesai jam pulang. Tolong nanti assalamualaikum, tolong di jam istirahat kedua kita duduk sebentar ya. Jadi jadwal pemecahan masalah tersebut tidak ada jadwal, langsung diselesaikan. Bu, kita ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Kira-kira selama ini menurut Ibu faktor-faktor apa saja yang mendukung Ibu terhadap bagaimana mudahnya Ibu bisa membuat sebuah keputusan atau mengambil keputusan yang ada di sekolah? Faktor yang pertama sekali adalah faktor sudah kita ciptakan rasa kekeluargaan anak. Kemudian masalah sosial, masalah yang kita hadapi ini harus kita hadapi bersama. Kalau nanti kita ada kelebihan, nikmati bersama. Kalau masalah ada, misalkan ada nanti kekurangan, juga kita bersama. Jadi dengan rasa kekeluargaan tersebut, masalah itu semua dapat kita selesaikan. Berarti di sini Ibu mengajak kolaborasi Bu ya bersama rekan-rekan. Jadi kolaborasi itu memang sudah harus diterapkan kepada person masing-masing guru. Jadi sesuai dengan kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi berikan kita sebagai seorang guru beri contoh teladan. Jadi rasa kekeluargaan tersebut, rasa kebersamaan tersebut, semua masalah dapat kita selesaikan. Seperti Ibu sampaikan. Kemudian Bu, dari pengalaman Ibu nih yang juga jadi kepala sekolah kan, kira-kira pengalaman atau pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terhadap dilema etika itu? Jadi pelajaran yang paling berharga itu adalah kebersamaan dan kekeluargaan itu yang paling penting dalam sebuah organisasi, walau di sekolah dan dimanapun. Jadi Ibu sudah merasakan kebersamaan, kekeluargaan
Itu hal yang sangat penting. Tidak ada keberhasilan kalau ibu rasa tanpa kebersamaan. Makanya ibu di dalam foto kegiatan yang sudah kami print 2023 itu ibu buat simbolnya berhasil sendiri itu biasa. Nah, keberhasilan sendiri itu biasa. Tapi keberhasilan bersama baru luar biasa. Itu ada tulisannya di spanduk, kalimat itu yang ibu yang paling atas, kata kunci kita SD ini berhasil sendiri itu biasa, tapi keberhasilan bersama itu baru luar biasa. Boleh orang nanti ambil kalau dokumentasinya boleh, ya. Berarti memang sebagai seorang pemimpin, ibu itu secara saat ini tuh mengajak rekan-rekan ibu secara bersama-sama ya, sehingga tidak ada kebimbangan lagi ibu ya. Karena kan ibu lihat guru-guru di SD kami ini memang keberhasilan pribadi alhamdulillah. Memang alhamdulillah dari segi ekonomi, dari segi keluarganya memang semua keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian ibu pikir itu biasa-biasa saja karena yang dibangun hidup perkeluarga. Jadi ibu ingin sekali keberhasilan person itu dituangkan ke dalam sebuah organisasi di SD ini. Jadi alhamdulillah ibu lihat rasa bahagia sudah dapat kami sampaikan saja ibu. Guru-guru ini ibu lihat komunikasinya antara sesama, kekompakannya, alhamdulillah rasanya sudah menggambarkan keberhasilan. Baiklah Bu, dari jawaban-jawaban Ibu tadi saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Paling tidak dari apa yang Ibu sampaikan itu sudah menambahkan wawasan baru kepada kami yang awalnya kami hanya belajar dari modul saja, tapi sekarang dalam praktek lapangannya kami akan lebih mudah lagi memahami bagaimana pemecahan kasus dilema etika yang ada di sekolah. Sekali lagi saya minta terima kasih kepada Ibu. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau ini menjadi pedoman, alhamdulillah nanti seandainya ini tidak bisa menjadi pedoman, pegangan, ini juga minta maaf ya. Baiklah Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Sukses selalu.